dan Sulfikri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Iya, alhamdulillah semangat sekali ya. Oke, langsung saja. Sudah absen dulu ya. Ya, Ustazah. Sebentar. Yang pertama, Anissa Fauzia, Hadirah. Konita Ainun, Hadirah. Lala Mardia, Goib. Aina ya. Maridah. Oh, anak-anak Syifa. Amin. Oke, Nana. Minggu kemarin Ustazah udah menjelaskan tentang ibadah haji ya. Ya, Ustazah. Iya kan? Oke, untuk sekarang boleh dibuka LKS-nya ya. LKS-nya dibuka. Sekarang kita masuk ke judul yaitu ibadah umroh. Oke, sebelumnya udah dibaca belum ya di rumah? Belum, Ustazah. Belum. Saya sudah. Sudah. Oke. Asanti Anis. Baiklah, di situ insya Allah nggak banyak ya untuk sub materinya, yaitu ada pengertian umroh, kemudian ada dasar hukumnya, jadi dalilnya, kemudian ada rukun ibadah umroh, yang terakhir itu ada hikmah ibadah umroh gitu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kayaknya Ustazah perlu ini dulu ya, mengetes dulu konsentrasi anak-anak semua. Oke. Gini, sudah ada pertanyaan. Jadi, ayahnya Mira itu punya 5 anak. Yang pertama, Nana, Nini, Nunu, Neno. Yang terakhir siapa ya? Ada yang tahu? No. Jadi, tadi gimana pertanyaan? Oke. Ayahnya Mira itu punya 5 anak. Mira. Iya, jadi yang terakhir namanya Mira. Iya, satu mah. Alhamdulillah. Kayaknya udah konsentrasi ya saya rasa. Oke, kita bisa masuk ke materi. Baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya, sudah siapkan dulu. Baiklah anak-anak, kita masuk ke materi pembelajaran ya. Di situ udah dibuka ya LKS-nya? Sudah. Iya. Coba sekarang Anissa dibaca yang pengertian umroh. Oke, silakan. Ibadah umroh. 1. Pengertian umroh. Secara bahasa, umroh berarti mengunjungi. Sedangkan menurut istilah, umroh adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, lalu diakhiri dengan tahallul. Oke. Yang kedua itu kan ada dasar hukum ibadah umroh ya. Coba Uti Konita. 2. Dasar hukum ibadah umroh. Para ulama fikih Yang keras ya, biar temennya yang lain dengar. Para ulama fikih sepakat bahwa ibadah umroh adalah wajib bagi yang mampu mengerjakannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Ayat di atas mengandung maksud yaitu tunaikanlah keduanya, yaitu haji dan umrah secara sempurna. Oke. Setelah antum baca, saya di sini mau menjelaskan ya. Tadi yang pertama yaitu ada pengertian umroh. Ya. Oke. Seperti yang sudah dibaca ya, secara bahasa umroh itu artinya mengunjungi. Sedangkan secara istilah di situ adalah berkunjung ke Baitullah. Baitullah itu mana anak-anak? Mekah. Iya. Pintar. Ke Baitullah untuk melaksanakan apa? Melaksanakan tawaf, sa'i, kemudian diakhiri dengan tahallul. Nah, tawaf di sini yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ya. Jadi dengan menggunakan pakaian ihram itu yang jamaah umroh itu mengelilingi
Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah ke Bukit Marwah ya. Kemudian diakhiri dengan tahalul. Tahalul itu apa Ustazah? Tahalul itu memotong sebagian rambut kepala minimal 3 helai rambut, gitu ya. Oke. Mungkin umroh ini juga sering disebut dengan haji kecil. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa kok disebut dengan haji kecil? Karena semua rukunnya haji itu enggak semua dilaksanakan. Iya, jadi lebih disederhanakan ya. Jadi nggak selengkap haji. Pintar. Oke, kemudian lanjut ke dasar hukum ibadah umroh. Ya, di situ para ulama fikih itu sepakat bahwa hukumnya itu wajib bagi yang mampu. Jadi kalau kita misalnya mampu dalam segi materi, jasmani, dan lain sebagainya, itu kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Oh gitu. Iya. Kemudian ini sebagaimana dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 196 yang artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Yang artinya apa? Artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Iya, silahkan. Ustazah, saya mau nanya. Kan di situ dijelaskan kalau misalnya ulama fikih itu sepakat bahwa hukumnya melaksanakan umroh itu wajib bagi yang mampu. Iya. Misalnya dia itu misalnya dia itu mampu, tapi dia tuh nggak mengerjakan haji karena nggak mengerjakan umroh atau haji karena malas atau gimana, itu dosa nggak Ustazah? Iya, oke, pertanyaan bagus. Kalau menurut Ustazah itu dosa. Karena apa? Di situ kan perintahnya kalau dia mampu kan dia udah mampu, udah dikasih rezeki ya berupa materi, maksudnya uang yang banyak, yang maksudnya sekiranya dia tuh mampu untuk membiayai ibadah umroh itu, tapi dia tidak melaksanakan, itu dosa. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya Ustazah. Iya, silakan. Kalau ini kan tadi tahalul itu minimal 3 helai. Iya. Kalau saya sampai botak Nggak apa-apa, kan minimal ya. Iya. Jadi tadi pertanyaannya Anis, kalau misalnya sampai botak gimana Ustazah? Nggak apa-apa, karena di sini minimal 3 helai. Jadi di bawahnya 3 helai, 2 helai tidak boleh. Itu gitu. berlaku untuk laki-laki dan perempuan Ustazah. Iya. Gitu ya. Baik Ustazah. Iya. Karena saya rasa di pengertian umroh dan dasar hukum ibadah umroh sudah paham, kita lanjut ke rukun ibadah umroh ya. Iya Ustazah. Oke. Di sini di LKS juga sudah ada bahwasanya di situ disebutkan yang pertama adalah ihram. Ihram itu apa Ustazah? Ihram itu menggunakan pakaian putih tanpa ada jahitan, gitu ya. Jadi mungkin anak-anak sering melihat ya kalau misalnya orang yang berhaji atau umroh itu pakaiannya dililitkan ke tubuh, itu tidak ada jahitan anak-anak. Jadi cukup di ini aja, Oh iya. Iya, dililitkan gitu ya. Oke. Yang kedua yaitu tawaf. Tawaf tadi saya juga udah menjelaskan ya kalau tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya. Di sini tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Kemudian jamaah umroh atau haji ya, seperti yang sudah jelaskan sebelumnya juga di bab haji, itu dianjurkan untuk mengusap Hajar Aswad ketika melewatinya. Namun jika beliaunya misalnya jamaah itu jauh dari tempat Hajar Aswad, cukup melambaikan tangan saja. Itu mencium dengan melambaikan tangan ya. Kemudian melakukan tawaf ini diperbolehkan juga untuk berzikir maupun melafazkan doa atau harapan yang dimiliki. Itu. Rukun selanjutnya yaitu ada sa'i. Sa'i tadi apa yo? Ada yang ingat? Sa'i dari kecil ya, dari Bukit Bukit Safa ke Marwah. Iya, pintar. Oke, selanjutnya yaitu tahalul.
Tahu tadi apa anak-anak? Menjemur, Oke, menjemur atau menggunting rambut minimal berapa? 3 helai. Oke, yang terakhir yaitu tertib. Tertib ini maksudnya itu berurutan, jadi nggak boleh tahlul dulu kemudian tawaf, itu nggak boleh. Jadi harus urut ya dari awal. Oke, kita lanjutkan ke hikmah ibadah umroh. Oke, di sini hikmahnya apa? Jadi bisa meningkatkan kedisiplinan ketika di tanah suci Mekah dan Madinah. Karena di sana itu ini anak-anak, apa namanya, peraturannya tidak boleh dilanggar ya. Jadi harus disiplin. Kemudian yang selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas diri dalam beribadah. Jadi insya Allah kalau sudah melakukan ibadah haji atau umroh, keimanannya akan bertambah. Oke. Yang ketiga yaitu memunculkan sifat yang sabar ketika melaksanakan ritual ibadah umroh. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok bisa setelah umroh itu akan memunculkan sifat sabar? Kenapa? Ada yang tahu? Oke, sudah jelaskan ya. Jadi di sana itu tuh banyak orang yang beribadah. Jadi kita tidak boleh saling mendorong satu sama lain. Kita harus sabar mengikuti ini ya, rutenya. Ketika tawaf misalnya, itu kan kita harus sesuai gitu. Jadi tidak boleh saling dorong-dorong. Nah, disitulah kita menunjukkan sifat sabar. Jadi harus menunggu yang depan untuk berjalan lebih dahulu gitu ya. Kemudian melahirkan rasa solidaritas dan kekeluargaan. Ada yang tahu kenapa? Karena di sana itu Yang berhaji dan berumroh itu kan tidak hanya misalnya jamaah dari Indonesia saja, tapi ada jamaah dari luar negeri. Jadi kita itu bersilaturahmi kepada saudara kita sesama muslim. Iya, bagus sekali. Oke, yang terakhir yaitu meningkatkan dakwah. Ya, sudah jelas ya. ya. Itu bisa kita bisa berdakwah juga di sana. Dan kemudian setelah pulang umrah atau haji, kita juga bisa berdakwah dan intinya kayak memotivasi ya ke tetangga misalnya, orang-orang sekitar kita kalau misalnya dia sudah melaksanakan umroh gitu. Oke anak-anak, sampai sini ada yang mau bertanya? Alhamdulillah sudah paham Ustazah. Iya, sudah paham. Anissa sudah paham? Saya belum sadar. Gimana? Apa yang belum paham ya kira-kira? Kira-kira ini kalau misalnya kita ngerjain umroh aja tanpa ikhlas itu diterima nggak sadar sama Allah? Mungkin Konita mau menjawab? Kalau menurut Konita gimana? Kalau ibadah tanpa rasa ikhlas itu cuma gimana? karena paksaan orang tua. Oh iya. Kalau misalnya setahu saya ya Ustazah ya, Iya. di dalam Islam itu kan ada ihsanul amal. Amal itu dikatakan baik dan diterimanya itu bagaimana? Jadi syaratnya kan harus 2. Ketika kita melakukan sesuatu tuh, amal yang kita kerjakan itu harus benar, sesuai syariat dan harus ikhlas. Jadi tanpa salah satunya sepertinya tidak diterima tergantung Allah Subhanahu wa taala. Soalnya Jadi gitu kemarin ya? Pas aku umroh biasa aja. Oh, Ani sudah umroh. Ya. Masya Iya, Allah. kemarin. Iya. Iya, oke. Jadi gitu ya Anis jawabannya. Oh, Bisa gitu. dipahami ya? Iya sudah. Iya, baiklah. Sepertinya semua materi sudah sampaikan ke anak-anak. Jadi sekarang saya kasih waktu membaca selama 5 menit, kemudian memahami ya. Oke, nanti saya akan memberikan pertanyaan guna mengevaluasi Antuna kemampuan, maksudnya sudah paham atau belum sih gitu ya. Sudah. Ya, dimulai dari sekarang. Sudah dipahami ya? Siap? Sudah. Siap menerima kuis dari Ustazah? Siap, Ustazah. Oke, pintar. Oke, untuk pertanyaan pertama nanti saya tunjuk ya. Iya Ustazah. Kenapa Mbak? Oh, angkat tangan aja? Iya, sudah. Oke, baik. Pertanyaan pertama yaitu secara bahasa umroh artinya apa? Saya sudah. Ya, Anis silakan. Secara bahasa umroh itu artinya mengunjungi. Oke, Masya Allah. Iya. Oke, pertanyaan kedua.
Hukum dari ibadah Saya umroh. sudah. Oke, silakan. Semangat sekali ya anak-anak Ustazah ini. Silakan apa? Jadi menurut para ulama fikih, Ya. hukum ibadah umroh itu wajib bagi yang mampu. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Masya Allah. Oke. Saya rasa udah cukup ya. Materi hari ini sudah Ustazah sampaikan semua. Dan Ustazah juga saya rasa anak-anak udah paham semua ya tentang materinya. Alhamdulillah sudah. Oke, untuk minggu depan pertemuan selanjutnya, gimana kalau kita ujian ulangan harian? Bab apa Ustazah? Kemarin Ustazah sudah menjelaskan bab ibadah haji ya, Iya, ibadah Ustazah. haji dan ibadah umroh. Jadi dua bab ini akan diujikan di ulangan harian. Oke, Insya Allah. siap nggak kira-kira? Insya Allah. Oke. Iya, Insya Allah. Insya Allah Ustazah. Oke. Kalau uasnya kapan sudah? UASnya UTS? UTS masih lama. Kalau UAS masih lama lagi ya nggak? Karena kita kan baru ada 3 pertemuan ya. Iya Ustazah, 3 pertemuan. Yang pertama kan perkenalan, kemudian kemarin ibadah haji dan sekarang umroh. Oke, baik Ustazah. Oke, siap sudah. Oke. Oke, untuk evaluasi pembelajaran hari ini, anak-anak sudah semangat dan Ustazah minta untuk kedepannya lebih semangat lagi dan bisa dipelajari ya untuk persiapan dalam ulangan harian. Semoga nilainya bagus-bagus semua. Amin. Amin. Sepertinya kita harus selalu semangat ya dalam belajar menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun. Baik Ya nggak? Ustazah. Setuju nggak sama? Setuju. Baiklah, kalau begitu karena sudah habis waktunya, sudah akhiri ya. Sebelum sudah akhiri, apakah ada pertanyaan? Cukup, Insya Allah. Oke. Insya Allah soalnya mudah-mudah ya, nggak sulit karena anak-anak juga sudah paham semuanya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sudah akhiri ya. Sudah minta maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam mengajar hari ini. Oke, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana jalanan? Amin.